Oke, selamat pagi mungkin ya teman-teman ya. Jadi ini saya nggak bisa tidur ya, jadi mungkin kita bakal bikin video VPN menggunakan WireGuard ya teman-teman. Jadi VPN-nya ini adalah self hosting ya teman-teman, dengan metode peering ya. Nah, seperti biasa ya teman-teman, untuk video di playlist PPS itu kita disponsori ya sama dosen saya, dan dosen saya ini punya usaha yaitu Bekantan Jantan ini ya teman-teman. Nah, jadi beliau ada punya hosting, ada juga server PPS ya teman-teman. Ada beberapa layanan, yaitu desain WP ya, web development app, external SMTP email, external app, dan juga lisensi software serta domain ya teman-teman. Nah, mungkin kita bisa aja langsung ya. Ini saya udah siapin juga langkah-langkah yang saya catat ya, biar nggak jauh kesana kemari gitu. Jadi saya bikinkan gitu aja teman-teman. Nah, sekarang saya SSH ke server dulu ya. Oke, ini aku cek dulu ya rekamannya guys. Tes, oke, ini udah kerekam ya, dan udah jalan, dan kita mulai aja langsung. Nah, pertama itu teman-teman bisa update dulu ya teman-teman. Pakai sudo ya. Nah, ini kita update dulu teman-teman untuk si Ubuntu saya. Nah, karena kita akan menggunakan WireGuard ya teman-teman, jadi kita bakal coba install WireGuard-nya dulu teman-teman. Kita tunggu aja update. Nah, sekarang kita sudo min aja biar saya jadi root. Terus teman-teman ke sini aja ya, kita install WireGuard ya, min-nya. Ini tunggu proses download teman-teman. Jadi nanti kita bakal coba untuk menggenerate ini ya, public dan private key teman-teman. Ini saya cek di dokumentasi ya, saya cek dari website si WireGuard-nya itu teman-teman. Jadi kita coba bikin dulu. Mungkin kita bisa buka ya si server private key teman-teman, dan satunya itu public key. Nah, ini kita kopas ya teman-teman. Mungkin saya ke WA aja ya. Jadi saya nanti mau untuk topologinya nih ya teman-teman. Di sini saya mau coba nanti untuk konekin VPN-nya itu ke HP aja ya teman-teman. Jadi saya udah download itu di HP saya, VPN-nya WireGuard ya teman-teman. Nah, ini saya copy aja untuk private key-nya ya, biar lebih enak nanti saya copy paste teman-teman. Ini saya kasih di sini aja. Ini juga kita copy yang public key teman-teman. Ini public key-nya. Oke, kita paste di situ aja dulu. Nanti saya blur ya untuk si WA ini. Karena kita udah punya, sekarang kita bakal lanjut ke ini ya teman-teman, ke dalam sini, ke dalam seperti biasa ya. Kalau mau ngonfig di Linux itu pasti di etc teman-teman. Jadi kita bakal ke sini ya. Jadi ini kosong teman-teman, pilihnya belum dibuat ya. Jadi kita buat nih yang WG0 config. Nah, sekarang bakal kita isi ya teman-teman. Nah, untuk isinya ini seperti ini ya teman-teman template-nya. Ini kita kopas saja. Kita keluar. Nah, ini udah ya teman-teman. Ini kita save dulu, soalnya saya mau ngecek ini teman-teman. Jadi teman-teman bisa beda nih. Kalau saya sama, kalau saya ini keluarnya pakai ETN0 teman-teman. Nah, teman-teman bisa pakai IP root aja untuk ngecek keluarnya teman-teman, karena nanti itu dipakai di sini ya teman-teman waktu kita forwarding. Nah, di sini nanti teman-teman ganti aja sesuai dengan yang di IP root tadi keluarnya kemana teman-teman. Kalau saya kan Ether0 ya. Coba kita cek lagi. Nah, ini Ether0 ya. Jadi aman ya, punya saya nggak perlu diganti. Nah, di sini kita bisa bikin addressnya teman-teman. Ini IP VPN-nya nanti ya, mungkin saya ganti ke 16 aja, karena 16 ini anu saya ya, bulan lahir. Nah, ini teman-teman isi untuk private key-nya ya. Kita teman-teman bisa juga custom pakai portnya, tapi saya pakai yang biasa aja teman-teman. Nah, sekarang kita cari yang private key ya, ini ya.
Ini kita kopas yang hasil kita generate di sini tadi teman-teman. Ini kita Ctrl S dulu. Yang kita di sini ada kan ya di sini. Nah ini yang WK generate ini kalian buka tadi ya, saya cat untuk lihat isi dalamannya. Nah ini sekalian aja mungkin langsung saya bikinkan untuk kliennya teman-teman. Jadi ini nggak terlalu ngikut ini saya, biar enak aja. Nah ini kita bikin ya. Jadi ini peer-nya teman-teman buat si kliennya nanti ya di HP saya. Kita paste aja di sini. Nah ini harus sama ya teman-teman untuk si IP-nya. Di sini kita bikinkan dia 2 ya. Nah untuk ini kita save dulu teman-teman. Soalnya nanti kita bakal kembali ke sini ya. Jadi saya bakal coba generate sertifikat public dan private key-nya teman-teman. Nah jangan lupa teman-teman itu untuk ini ya. Mana ya? Nah ini teman-teman, kita ke sini dulu. Kita nyalakan untuk forwarding-nya teman-teman. Jadi dipilih sistem ini ya teman-teman, sistem CTL config. Nah teman-teman cari aja ini. Nah punya saya ini udah sudah menyala ya teman-teman, harusnya mati gini ya. Jadi kalau ada pagar dan biru biasanya itu nggak dibaca teman-teman. Jadi cara aktifinnya kalian hapus aja pagarnya. Terus teman-teman ini ya komennya, aku agak lupa soalnya teman-teman. Nah ini sudo sistem CTL. Aduh. Kita ke atas lagi teman-teman. Nah ini ya. Jadi kita bakal ngecek apakah sudah jalan ya. Nah ini udah bisa ya teman-teman, dia udah jalan. Sekarang selanjutnya kita jangan restart dulu teman-teman. Kita bakal kasih ini ya, chmod change ini teman-teman, akses ya, kita beri akses untuk ke si WireGuard ConApp-nya teman-teman, karena di dalam situ ada public key-nya ya teman-teman. Makanya kita perlu kasih dia kasih izin ya teman-teman. Nah, di sini kita pakainya itu 6 ya, karena 6 ini gabungan dari 2 akses ya teman-teman, yang mana akses pertama itu ada melihat, yang mana itu 4 teman-teman. Terus ada untuk mengedit ya 2, jadi 4 tambah 2 sama dengan 6 ya teman-teman, maka ini 6 ya. Ini owner teman-teman, yang kedua ini group, yang ketiga ini author teman-teman. Kita kasih izin aja. Terus satunya lagi ke arah sini ya, ini ganti ke 700. Jadi 700 ini karena tadi ada 2 ya, ada 3 sebenarnya teman-teman. Pertama itu ada melihat itu poinnya 4, terus ada untuk mengedit poinnya 2, terus mengeksekusi teman-teman, yaitu poinnya 1 ya. Jadi 4 tambah 2 6 tambah 1 7 ya teman-teman. Jadi biar si ininya nanti bisa dieksekusi ya teman-teman. Nah selanjutnya teman-teman bisa ke kita nanti aja dulu, itu kita ke firewall-nya aja ya teman-teman. Nah jadi di sini kita bakal pakai servisnya UFW ya teman-teman. Saya pakai UFW, teman-teman boleh pakai apa aja mungkin sesuai kesukaan teman-teman ya. Jadi kita bikin aja nih, terus kita UFW verbose ya. Kita bakal cek untuk si ini apakah dia udah terallow, diizinkan. Kita cari aja ini ya, sudah di allow teman-teman. Selanjutnya kita ke sini ya. Oh saya langsung di HP aja teman-teman, saya mau generate sertifikatnya. Mungkin saya record aja di HP saya ini. Dan juga ini ya, WireGuard. Nah ini saya mulai record teman-teman. Kita langsung bikin buat dari awal ya, saya pakai bahasa Indonesia di sini. VPN aja namanya, kunci pribadinya ini kita generate teman-teman. Nah ini nanti kita kirim ke dalam si ini teman-teman, ke dalam si server ya nanti, HP public key. Mungkin nanti saya sensor ya untuk WA ini karena berbahaya ya. Nah ini teman-teman isi IP-nya sesuai dengan yang teman-teman bikin di peer tadi teman-teman. Mungkin saya cek sambil saya cekin ya yang di peer tadi di dalam sini. Nah ini kan ada saya bikin peer ya teman-teman. Nah di situ, jadi kita kasih aja ini /32 ya. Terus DNS-nya boleh nih teman-teman pakai apa aja. Di sini kita pakai Google aja ya. Aduh, kepencet ya. Portnya teman-teman isi ya 8, sesuaikan sama yang ini teman-teman,
yang listen port ya 51820. Terus kalian tambahkan peer-nya teman-teman. Nah, kunci public server ini saya bisa ngopas dari ini teman-teman. Nah, ini ada kan ya. Jadi saya kopas aja ini dari sini, mana yang kunci public ini ya. Nah, ini saya kopas saja ke sini ya. Nah, terus ini 25 ya, opsional. Nggak opsional sih, paling bagus saya baca itu 25 ya. Nggak paling bagus juga sih, saya baca yang optimal katanya. Terus jangan lupa teman-teman untuk isi portnya ya, 51820. Nah, ini kita kasih 0 ya teman-teman. Nah, ini udah cukup ya. Sekarang kita kembali ke sini. Saya mau kopas yang HP teman-teman. Nah, ini ya. Ini kita kopas aja teman-teman. Terus kita taruh di sini ya. Jadi teman-teman kalau mau tambah lagi si kliennya, teman-teman tinggal copy aja yang peer ini yang diambil itu public key-nya, kalian generate buat klien lain sama IP-nya teman-teman. Nah, sekarang ini udah ya. Sekarang kita cuma perlu ini teman-teman. Port kan udah kita buka ya. Si CAON juga sudah ya perizinan untuk akses filenya itu. Persyarat tuh saya. Nah, sekarang teman-teman bisa langsung ini aja. Buat ini teman-teman ACC config-annya ya, buat menerapkan config. Nah, ini kita. Nah, dia udah jalan teman-teman. Sekarang kita klik WG aja. Nah, ini di HP saya sudah sudah saya coba. Nah, sekarang kita bakal save dulu. Terus saya coba untuk konekin ya teman-teman. Nah, ini udah ada handshake ya teman-teman. Artinya handshake ini udah berhasil ya. Sudah saling terkoneksi ya, karena mereka saling bagi public IP teman-teman. Kita bisa cek di sini di what is my IP address ya. Nah, sambil kita bisa ngeping teman-teman. Kita coba ngeping dulu ke ini ya, ke dalam HP saya teman-teman. Nah, ini udah bisa ya. Nah, sambil nunggu itu kita bisa ke ini ya. Nah, itu kita sambil ping deh. Aku mau coba ping ke server ini teman-teman. Nah, ini masih sama. Nah, coba kita ngeping aja teman-teman. Nah, ini kita ngeping ke server bisa ya teman-teman. Sekarang kita coba cek di sini ya. Nah, ini IP-nya sudah sesuai dengan yang di server kita teman-teman. Jadi server kita sebagai ini ya, sebagai endpoint-nya teman-teman. Nah, sekarang kita cek ya di mana. Harusnya di atas sih. Nah, ini teman-teman, ini udah sama ya. 103, 126, 232, 26 teman-teman. Nah, sekarang menurut saya mungkin itu saja ya teman-teman. Nah, untuk bagaimana kita membuat VPN ya teman-teman menggunakan WireGuard. Jadi utamanya itu ada di sini ya teman-teman. Sebenarnya cukup simpel aja ya untuk si WireGuard ini. Yang penting teman-teman kasih satu segmen IP, port listernya samakan, sama teman-teman kasih aja untuk private key dan public key-nya. Jadi untuk public key dari klien lempar ke server, terus public key server lempar ke klien teman-teman. Nah, mungkin itu saja ya menurut saya untuk bagaimana langkah-langkah untuk konfigurasi VPN ya teman-teman. Nah, untuk nambah perangkat lagi teman-teman bisa copy aja ini peer-nya ya. Caranya cukup sama teman-teman. Tinggal kasih ini aja ya. Teman-teman bikin interface-nya. Mau pakai IP berapa gitu nanti di kliennya, distant port-nya, terus public key teman-teman. Lalu nanti bikin aja nih peer-nya ya. Peer-nya ini boleh nanti teman-teman IP-nya mau berapa gitu. Jadi server ini sebagai endpoint ya teman-teman. Kita keluar aja. Mungkin ini saja ya teman-teman untuk bagaimana kita bikin VPN menggunakan WireGuard ya teman-teman. Terima kasih telah mau menonton ya teman-teman. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman.